Kemudian tadi saya contohkan bahwa bapak itu menjadi pemimpin tentara keluarga. Di sini Abraham merebut Lot dengan tentaranya sendiri gitu kan. Itu juga fungsi bapak ya. Daud melawan Goliat. Ada kuasa lain yang bekerja. Itu sulit sekali. Bagaimana bisa orang ketapel itu bisa tembus ke tulang, itu aja udah sulit. Ada dua versi kan ya Goliat itu. Ada yang versi nembak ke dahi, ada juga versi yang nembak ke sela-sela ini, tempurung lutut gitu. Makanya Daud perlu untuk memenggal Goliat sesudah dia jatuh, karena yang diserang itu, ini tafsir kedua ya, yang diserang sebenarnya adalah kakinya. Jadi kata dahi itu ada yang menafsir itu sebenarnya adalah area lutut gitu, yang tidak terlindung oleh baju besi gitu. Jadi yang kena lututnya kan ambruk. Ambruk ini posisi masih hidup gitu. Makanya untuk memastikan dia mati ya dipenggal gitu. Tapi ini pun kan secara logika sulit gitu. Berarti kan itu ketapel apa ketapel? Batunya itu memiliki energi kinetik yang jauh lebih tinggi dari yang normal. Kita tahulah seberapa kuat orang bisa lempar ketapel gitu kan. Tidak ada yang bisa nembus sampai mati, itu aku belum nemu lah gitu ya. Tapi dengan kuasa Tuhan tuh bisa gitu kan. Seperti itu. Terus ada lagi Musa mengangkat tangan dan Yosua bin Nun menang. Begitu tangan turun dia kalah. Makanya kalau nggak salah ada Ben Hur itu ya. Hur itu namanya. Hur sama siapa gitu. Pokoknya ngangkat tangannya Musa gitu ya. Supaya tetap naik. Supaya yang perang di bawah itu menang. Gitu. Kemudian Paulus digigit ular mati tapi tidak Paulus digigit ular berbisa yang katanya begitu, tapi tidak mati. Saya juga pernah lihat dengarlah kisah ya para misionaris diracun gak mati. Akhirnya tuan rumahnya percaya gitu, jadi Kristen kalau nggak salah di daerah Dayak gitu. Nah, itu contoh gitu. Jadi kutuk bekerja itu bukan ditandai dengan kemiskinan, enggak. Jadi kemiskinan tidak selalu ya, tidak selalu menjadi tanda kutuk bekerja. Karena kutuk bekerja ternyata bukan fokus ke kemiskinan atau kekayaan, tetapi kerusakan kepemimpinan lelaki, kerusakan ego lelaki, barulah memunculkan penderitaan berkaitan dengan bekerja. Jadi kalau orang punya punya sistem kepemimpinan bapak yang benar, punya ego yang benar, itu maka dia bebas dari kutuk bekerja, tidak peduli dia miskin atau kaya. Karena kan begini kan, saya tidak bisa kaya karena saya orang jujur misalnya. Itu orang-orang seperti ini tidak bisa dikatakan kena kutuk bekerja, karena kemiskinannya adalah simbol kesalehannya. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang karena kesalehannya jadi kaya. Abraham misalnya, bapak orang beriman, duitnya banyak. Makanya di LSAD kita tidak bisa menganut teologi kemakmuran maupun teologi penderitaan. Saya tidak bisa kagum dengan orang-orang yang pura-pura menderita dan penganut teologi penderitaan gitu. Karena faktanya mereka juga munafik. Tapi kalau orang Kristen harus kaya, itu juga salah gitu. Karena bukan itu poinnya gitu. Ada orang-orang yang dipanggil untuk menderita kayak siapa itu? Yeremia misalnya. Dia tidak boleh punya istri. Dan bahkan dalam kondisi perang itu kan dia sering dipenjara gitu kan, jadi tawanan gitu. Ya mana mungkin dia punya banyak uang gitu. Dia bukan orang yang enak hidupnya itu. Makanya standar kerohanian itu bukan kaya ataupun miskin ya. Tapi kejernihan atau kemurnian dari ideologinya. Satu, kepemimpinan lelaki. Yang kedua, kemurnian ego lelaki. Nah, ini filosofi sekali itu. Jadi kalau para lelaki gagal di dalam dua ini, pasti mengalami kutuk bekerja dan mewariskan kutuk bekerja ke anak cucu. Gitu. Jadi kalau para wanita pengakuannya ya saya mewarisi dari bapak saya.
Karena ini dari jalur paralel yang bermasalah ya. Adam sudah salah, maka mewariskan ke kita sekarang. Oke, itu materinya ya. Saya tutup sharingnya.